Jadi kembali lagi dia punya batang, keluar lagi, daunnya mekar lagi, biji katarnya makin banyak. Kemudian pada saat nanti dia mau dorman lagi, mau tidur lagi, rebah lagi. Siklusnya jalan terus. Jalan terus. Nanti biji katarnya ngeletak, kita ambilin, si ubinya ngegedein. Nanti masuk musim hujan atau Oktober, dia akan keluar lagi lebih besar lagi, bisa batangnya sebesar gini. Ubinya makin besar. Berarti kita panennya mengikuti beberapa musim dulu. Tiga kali musim. Dia tidur. Jadi sekarang ini musim pertama nih. Kalau ini musim pertama, nanti dia jatuh, nanti dia tidur sampai bulan Oktober atau musim hujan berikutnya. Dalamnya 5 sampai 10 cm. Oh, hanya 10 cm Pak, cukup ya? Cukup Pak, karena dia tidak boleh terlalu dalam justru. Karena pada saat nanti dia muncul keduanya akan berat kalau dia terlalu dalam. Batangnya nggak berat keluar ya? Ya kan? Ini baru tanam masih kecil gini, karena ini baru kemarin tanam di bulan 2. Nah ini, jadi nanamnya cukup begini aja, yang disiapkan gini, tuh. Jadi beda dengan tanaman lain, justru dia itu harus dinaikin ke atas tanahnya. Jadi bukan digali makin dalam. Jadi kalau seandainya dia begini, pada saat dia ada batang, ini yang dinaikin ke atas terus, dinaikin ke atas, dinaikin ke atas. Jadi tunasnya batang itu nembus? Ya, kalau dia terlalu dalam, dia akan lambat munculnya. Jadi kan tadi seperti kan hilang kan, padahal di dalamnya ada. Nanti Oktober itu dia akan
aja. Ya. Udah. Kan? Ayo, silakan. Oh ini ada lubang ini. Ya, itu lubangnya itu. Dua-dua ya, ini ya berarti. Ya, boleh. Silakan. Dipencet itu apa kalau bisa di apa Dipencet tekan dulu. Biar dia bisa orang. Udah. Kalau nggak bisa dibongkar juga nggak apa-apa, tapi itu bisa. Ya. Oke. Diusahakan dia bisa berdiri itunya. Ya. Kasih tanahnya diurukin. Ya, ditekan aja nggak apa-apa. Nah, gitu. Halo, perkenalkan nama saya Syam. Kesan pesannya udah cukup menjelaskan sih bagi yang belum ngerti. Terus itu dari bimbingan taktikal ini ya juga kita ketemu banyak orang gitu kan, jadinya bisa kenalan sama satu dengan yang lain gitu. Terus dapat pandangan juga dari beberapa pihak dan berbagai macam orang gitu. Terus kayak jadinya aku dapat pandangan lah secara lebih general gitu mengenai porang ini gitu, tanaman porang ini. Kalau dariku ya, kalau aku lebih ke arah kayak ya cobalah cari kayak tingkatkan keingintahuan gitu terhadap kita semua gitu yang sebagai anak muda ini, biar kita makin cari gitu sesuatu yang kita nanti bisa aja suatu saat kita butuhin gitu. Salah satunya porang ini gitu. Jadi kayak sebagai salah satu ya investasi lah gitu dapat dibilang kalau dari yang ku dapat gitu. Kalau namanya udah dalam tumbuhan dan makhluk hidup gitu, aku anggap ini juga makhluk hidup gitu, dimana kita memanfaatkan alam, dimana ya di Indonesia itu alamnya itu kaya banget, tapi sampai sekarang gue juga bingung gitu kenapa kita nggak manfaatin alam kita produksi sendiri, kita kembangin sendiri, baru kita jual ke orang luar. Jangan kita cuma terima kayak bahan-bahannya, bahan bakunya, terus kita langsung jual gitu. Ya dalam artian ekonominya juga kecil gitu, terus perkembangan ekonomi kita juga ya gitu-gitu aja nantinya. Kalau di pandanganku ya apa salahnya kita coba cari tahu dulu gitu kan, walaupun kayak dari awalnya juga aku kayak bingung kan porang itu apa gitu kan, jadinya kayak oh coba deh cari tahu dulu gitu, coba aja nanam dulu gitu, terus lihat hasilnya. Kalau emang kalian cocok gitu dengan hasilnya gitu dan puas gitu ya lanjutkan gitu, apa salahnya gitu kan, ya gitu deh. Oke, nama saya Ahmad Asrof Azhar Azizi, saya dipanggil Asrof. Saya dari Sentul City ya. Awalnya sih dari dulu pingin banget, karena kan sempat booming kan 2 tahun lalu porang. Nah setelah itu abah nyaranin, karena abah kebetulan sebenarnya yang daftar abah, tapi karena abah ada kepentingan luar kota, saya yang gantiin. Dan alhamdulillah saya bisa bergabung di sini. Acaranya sangat luar biasa, amazing, dan kalau bisa diadakan rutin, karena kita sebagai pemula harus ada bimbingan sampai benar-benar grow up, benar-benar tumbuh gitu, sampai jadi petani dan juga apa ya, bisa memberdayakan masyarakat yang lain seperti itu, terutama porang ini ya, karena kayaknya prospek ke depan tuh sangat luar biasa. Nah ini kalau untuk usia saya, karena saya masih usia 19-20an lah, masih milenial banget. Nah untuk kaum muda sekarang terutama Indonesia, ini sangat bisnis yang sangat menjanjikan, terutama kita, apalagi kita di Indonesia tanaman ini sangat tumbuh subur dan juga banyak, cuman kita belum tahu aja cara mengolahnya. Jadi kita seperti tadi yang disampaikan pada BIMTEK, kita sebenarnya
SDM, SDA itu banyak sekali. Cuman ketika kita mendapatkan SDA, hasil sumber daya alam, kita cuma bisa mengekspor bahan bakunya aja. Kita belum bisa mengolahnya. Nah, maka dari itu pesan buat terutama saya dan juga teman-teman pemuda Indonesia, ayo kita kembangkan porang ini dan jika kita bisa mengolahnya. Oke, terima kasih. Ya, nama saya Daniel Sutrisna. Saya mengikuti BIMTEK tentang porang ini. Saya melihat bahwa porang ini salah satu tanaman yang punya potensi besar ke depannya. Dan ya sebenarnya sebaiknya kita bisa menjaga karena juga tanaman ini adalah asli dari Indonesia. Jangan sampai kita melupakan seperti yang pernah terjadi sebelum-sebelumnya, banyak tanaman-tanaman khas Indonesia yang sudah mungkin hampir hilang dari Indonesia sendiri. Dan kami berharap juga mungkin ke depannya selain saya mungkin ada teman-teman lain juga bisa ikut terlibat untuk menanam porang supaya ya porang bisa dilestarikan, bahkan juga sangat bermanfaat ke depannya buat kehidupan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selamat sore, nama saya Franky. Saya hari ini mengikuti BIMTEK untuk budidaya porang. Kesan saya terhadap BIMTEK hari ini amat sangat baik karena saya sebagai pemula, saya belum mengenal porang sama sekali. Jadi saya sebetulnya ekspektasi saya ialah mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya mengenai porang ini dan bagaimana ditanamnya, cara penanamannya, budidayanya, bagaimana kita mengolahnya, termasuk dari sudut pandang investasinya gitu. Jadi ekspektasi saya pada hari ini saya rasa terpenuhi semua ekspektasi saya pada hari ini, dan saya rasa BIMTEK seperti ini harus dilakukan gitu sebanyak mungkin supaya kita semua di Indonesia kita juga mengerti tentang porang karena prospek kedepannya amat sangat besar sebagai sumber makanan alternatif istilahnya gitu. Selain itu, saya rasa Indonesia amat sangat luas. Jadi, ke depannya saya rasa masih bisa dikembangkan di mana-mana di seluruh Indonesia. Itu aja sih saya rasa. Nah, karena itu, mari kita terus menggalakkan dan kita memberikan pendidikan gitu ke masyarakat kita bahwa ini akan sesuatu yang menjanjikan, mempunyai prospek yang baik di masa depan. Jadi BIMTEK ini kita sudah laksanakan hari ini sangat luar biasa, sangat bagus karena banyak masukan-masukan, apalagi teman-teman kita nih yang ikut BIMTEK hari ini banyak yang baru ya, dan mereka bersemangat, apalagi penyampaian Pak Abe yang jelas, dan hari ini kita kedatangan juga Pak Frans yang juga memberikan semangat, memberikan motivasi. Dan yang paling penting kita melihat langsung ke lapangan ya. Kita melihat langsung apa yang dikerjakan masyarakat, apa yang dikerjakan KRB, dan kita melihat masyarakat sangat mendukung, sangat mereka antusias juga, sehingga kita melihat ini sesuatu yang bagus gitu ya. Nah, ke depan yang pasti porang ini masih merupakan prospek yang bagus ya, karena ini tanaman yang sangat sebenarnya menjadi demand yang cukup tinggi ya di dunia. Tapi sekali lagi yang bisa menjaga porang ini di Indonesia adalah kita ya. Jadi kita harus bagaimana melestarikan, makanya kita sebut BIMTEK budidaya tanaman porang ya. Bukan BIMTEK eksploitasi tanaman porang. Tapi kita bagaimana kita bisa membudidayakan dengan baik, dengan benar, sehingga membantu banyak masyarakat, meningkatkan kesejahteraan kita juga semua. Ini sebuah kesempatan. Ayo teman-teman, Bapak Ibu semuanya, ikuti BIMTEK budidaya tanaman porang, khususnya bersama Kompimas dan KRB ya. Kita belajar yang baik dan benar sehingga kita bisa sama-sama membangkitkan porang Indonesia. Menanam porang, menanam kehidupan. Menanam porang, menanam kehidupan. Menanam porang, menanam kehidupan. Menanam porang, menanam kehidupan. Menanam porang, menanam kehidupan.